Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan Ardiansa dengan NIM 2019201090. Perkenalkan, nama saya Andri Indah Susila dengan NIM 2019201091. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Lestari MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Praktikum IPA di SDKIP Muhammadiyah Oku Timur, Sumatera Selatan. Kami dari kelompok 7 akan mempraktekkan bumi dan alam semesta. Jadi, bumi merupakan salah satu bagian dari alam semesta ini. Walau bumi sangatlah kecil dengan apa yang ada di alam semesta ini, tetapi bumi tetaplah menjadi hal yang terpenting. Sedangkan alam semesta memiliki awal yang sampai saat ini hanya berdasarkan teori saja, tanpa bukti yang signifikan, tetapi cukup dapat dijelaskan sesuai dengan logika yang ada. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Kegiatan 1. Udara dan basma. Lilin pertama yang ditutup dengan gelas akan cepat padam karena tidak adanya udara. Kegiatan 2. Udara menekan dari tekanan tinggi ke rendah. Udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kegiatan 3. Udara sebagai sumber energi. Mau lanjut? Subscribe dulu ya. Tahukah kamu apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi. Energi adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Apa saja macam-macam sumber energi? Yang pertama ada sumber energi matahari, sumber energi air, sumber energi udara, dan masih banyak lagi. Yang pertama ada balon, selongsong ballpoint, gulungan benang, solatif, gunting, dan karet. Contoh yang pertama yaitu tiup balon sampai membesar dan timpang seperti ini, lalu ikat dengan karet seperti ini. Kemudian langkah yang kedua yaitu selongsong ballpoint plastik disolasi dengan balon. Ketiga, siapkan dua sisi penyangga. Di sini saya memakai dua buah kursi. Dengan jarak 1,5 meter. Langkah selanjutnya yaitu benang dimasukkan ke dalam selongsong ballpoint seperti ini. Ikat ujung benang pada dua penyangga.
Kemudian pangkas langsung 2 poin, ditarik sampai ke ujung bentangan benang seperti ini. Kemudian langkah yang keenam yaitu ikatan pengikat karet dibuka. Bisa dilihat roket bergerak karena adanya tekanan udara di dalam balon. Setelah tiupan balon dilepas, bentuk balon menyusut dan akhirnya kembali seperti ini. Kegiatan 4. Batuan. Mengklasifikasikan batuan. Ini dia gambar granit, warnanya kayak gini karena ada abu-abunya begitu. Bisa jadi lantai, gabbro juga hampir sama, cuman dia kebanyakan yang hitamnya. Bisa jadi lantai juga, diorit juga sama, bisa jadi lantai atau jadi aksesoris rumah tangga. Semuanya ini bisa jadi aksesoris rumah tangga. Kalau di Mesir jadi sarkofagus mumi Fir'aun dulu. Kemudian ini batuan berkugang, ada batu granodiorit. Kalau ini udah bedanya dengan diorit biasa. Kalau granodiorit udah ada kayak gas-gasnya gitu. Ini juga granit porfir juga udah kayak ada gas-gasnya, ada titik-titiknya di dalam batunya ini. Nah ini seal, yang panjang ini seal karena dia dari pipa atau saluran magma. Yang hitam sealnya. Batuan beku luar ada andesit, dia udah kasar, ada bolong-bolongannya, jadi tembok taman. Terus batu apung atau pumince, jadi buat gosok kamar mandi, gosok badan biar dagingnya hilang. Kemudian basalt, kelihatan banget bolong-bolongnya karena ada rongga-rongga udara. Ini dia basalt. Ini dia contoh batuannya. Batuan sedimen plastik konglomerat, kayak gini kumpulannya dari batu-batu. Kalau konglomerat itu fragmen-fragmennya bulat. Kalau breksi itu fragmen-fragmennya menyudut atau ada sudutnya, kotak-kotak hampir kayak kotak gitu. Itu bedanya konglomerat dengan breksi. Sama dia dari kumpulan fragmen-fragmen. Kemudian batu pasir, dia ada kumpulan pasir jadinya halus, bisa digosok. Ini juga batu pasir yang udah tergabung dengan mineral lainnya yang warna emas ini. Batuan sedimen kimiawi karena ada unsur-unsur kimia, contohnya ada stalaktit, stalagmit yang bawah, tit yang gantung, mit yang di bawah. Kemudian ada evaporit atau batu garam, garam yang kristal di laut mati, itu dia jadi batu. Ada fosfat, ada unsur kimia fosfat untuk bikin pupuk ini dari kotoran kelelawar. Nah, makanya dia bisa kimiawi, bisa organik karena dia dari kotoran kelelawar juga fosfatnya. Ini sedimen organik biologis, dia dari makhluk hidup, contohnya batu bara atau antrasit atau bitumen, dia dari fosil tumbuhan pada zaman karbon, sekarang jadi batu bara. Batu gamping dari fosil kerang-kerang, terumbu karang, jadi batu gamping atau batu kapur untuk kondisi jalanan. Batu fosil dari pohon yang mati terus terendapkan di dalam tanah selama ribuan jutaan tahun, mengeras jadi batu kayak marmer keras begitu buat hiasan. Ini batuan yang kena suhu yang tinggi, contohnya marmer, dia dari batu kapur, makanya yang warnanya putih, atau batu rinjang jadi marmer keras untuk bikin meja-meja atau dinding di rumah-rumah orang kaya. Sama genis juga buat bikin dinding, bikin dinding itu dihalusin dulu, dipoles jadi kotak-kotak gitu dibentuk, baru ditempel. Kemudian yang karena tekanan ada batu sabak, ini buat nulis zaman dahulu. Ini grafit, ini buat isi pensil kamu itu pakai grafit. Kemudian ada sekismika, ini yang warnanya kayak mengkilap-mengkilap milenium begitu, itu sekismika. Nggak tahu buat apa sekismika. Ini batuan pneumatolistik. Ini snowflake obsidian. Tadinya obsidian karena ada unsur gasnya itu berubah jadi snowflake obsidian.
Kalau obsidian itu batuan beku luar, kayak kelereng gitu tuh, ada warnanya hijau, ada warnanya hitam. Ini semua batuan bernilai ekonomis tinggi. Ada turquoise, hematite, tiger eye, nanti ada lagi. Namanya susah banget, nama perumahan. Ada jasper. Oh, jasper warnanya merah. Ada ruby, ada pirit nih. Pirit ini kayak emas warnanya nih, pirit. Warnanya kayak emas, pirit. Turmalin yang ini. Quartz. Nah, ini dia. Ini emerald. Kalau granit itu tidak terlalu mahal, granit sama marble. Nah, masing-masing turmalin, topaz, zamrud, safir, giok, intan. Tuh, itu batuan untuk perhiasan, nilai ekonomisnya tinggi. Ini kalau granit yang udah jadi lantai, jadi begini. Ini marmer yang udah jadi lantai. Ini tadi turmalin. Ini topaz. Ini zamrud. Itu semua batuan bernilai ekonomis tinggi.